Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh. Dan semoga kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab ancaman bagi orang yang suka meminta-minta. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hadis yang mengajarkan kita tentang buruknya meminta-minta, dan Nabi berpesan barang siapa yang bisa menjamin bahawa dia hidup dalam keadaan tidak meminta apapun pertolongan dari orang, jadi dia berusaha hidup dalam keadaan benar-benar menghindari untuk meminta-minta atau meminta tolong dari orang lain, maka aku jamin, kata Nabi, bahwa dia akan mendapatkan surga. Dan itu kemudian semenjak Nabi mengatakan itu, dan banyak hadis lain yang menyebutkan berusahalah untuk tidak meminta apapun pada manusia. Sauban, salah satu perawi hadis, semenjak itu mengatakan bahawa kalau dia sedang naik di atas kenderaan, di atas unta, di atas kuda, kalau seandainya tongkatnya jatuh, maka dia tidak pernah lagi meminta tolong orang untuk mengambilnya, tapi dia turun, dia mengambil tongkatnya sendiri. Jadi ini hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Sebenarnya begitulah hidup. Kalau bisa berusaha seminimal mungkin untuk meminta tolong pada orang lain, seminimal mungkin. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, masih dalam bab yang sama, dari Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salasun walladhi nafsi biyadihi in kuntu lahalifan alaihinna. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang aku bersumpah dengannya dan demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin mengatakan ada 3 perkara yang benar-benar terjadi
Bahkan Nabi bersumpah pasti itu akan terjadi. Padahal Nabi seharusnya tidak perlu bersumpah, karena seorang Nabi, apalagi yang dikenal dari kecilnya Al-Amin, kejujurannya, membuat Nabi berbicara apapun pasti dipercaya orang. Tapi ini perkara penting, maka Nabi menambahkan bahwa dia bersumpah dengan jiwanya di tangan Allah, 3 perkara ini pasti terjadi. Apa dia? Yang pertama, Rasulullah mengatakan, la yanqusu malun min sadaqah fatasaddaqu. Yang pertama yaitu Nabi mengatakan tidak akan berkurang sedekah, tidak akan berkurang harta kita dengan bersedekah. Fatasaddaqu, oleh karena itu kata Nabi, banyak-banyaklah engkau bersedekah. Ini janji Nabi yang pertama, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Nah, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena dalam logika manusia, yang namanya bersedekah otomatis mengambil dari hartanya lalu dia berikan kepada orang lain. Ketika dia bersedekah, dia berikan ke orang lain. Kalau dirinya punya uang sekitar 1 juta, yang dia sedekahkan 500.000, dalam logika kita, maka uang yang tersisa adalah 500.000. Nah, Nabi ingin memecahkan logika itu dengan mengatakan sesuatu yang orang banyak tidak yakin dan tidak tahu. Maka Nabi mencoba meyakinkan. Kata Nabi, walaupun engkau sedekah dari hartamu yang menurut hitungan nominal berkurang, tapi sebenarnya hartamu tidak pernah berkurang. Nah, jadi bagaimana itu bisa ceritanya tidak berkurang? Padahal di tangan kita sudah kita lihat yang kita sedekah 500, yang tersisa 500. Nah, disinilah Nabi ingin memadukan antara perkara yang zahir di dunia dengan perkara yang hakikat di akhirat. Memang nampaknya berkurang 500.000, tapi sebenarnya ketika kita sedekah 500.000 itu, dia tetap menjadi harta kita sampai ke akhirat. Lalu Nabi mengatakan tidak akan berkurang, tetap 500.000 engkau ambil di akhirat. Namun di akhirat itu ternyata harta kita itu tidak hanya sejumlah 500.000 itu, dikali lipatkan oleh Allah menjadi 10 kali lipat minimal dan 700 kali lipat maksimal, atau suka-suka Allah. Jadi bayangkan, berarti yang kita ambil di sini kita sedekah 500.000, yang kita ambil itu menjadi 5 juta minimal. Tapi ambilnya kapan? Di akhirat. Dan ini janji Allah. Maka semua orang yang mengeluarkan hartanya dengan tujuan yang ditunjuk oleh Allah, Allah suruh keluarkan harta ke fakir, miskin, ke anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, semua itu semua tidak berkurang, bahkan berkali lipat di akhirat. Dan itu bukan hanya bentuk sedekah, apapun pemberian.
hibah, wakaf. Apalagi kalau wakaf itu dipatenkan oleh para ulama, itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir sampai kita berada di alam barzakh. Jadi kita ini seperti mendapatkan aliran gaji pensiun yang tak habis-habisnya dengan apa yang kita wakafkan. Di pintu surga, dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, salah satu kabar yang dibawa oleh Nabi, beliau melihat tulisan besar terpampang di pintu surga, yaitu di pintu babus sadaqah, di pintu sedekah, karena surga itu punya banyak pintu. Apa tulisan yang tertulis di situ? Jadi seperti pintu gerbang yang kita buat menuju atau masuk ke satu kabupaten, kan sering tertulis selamat datang di Kabupaten Biren, selamat datang di Aceh Utara, misal begitu. Ternyata di pintu surga tertulis, yaitu kalimatnya ada as-sadaqatu bi'ashri amsalha wal qardu bisamaniyata ashar. Sedekah dibalas 10 kali lipat, sedangkan memberi hutang dibalas 18 kali lipat. Itu tulisan yang tertulis di pintu surga, di babus sedekah. Hadis sahih. Jadi Allah telah menyambut orang-orang yang ahli sedekah dengan membuat spanduk. Jadi Allah ingin mengatakan, inilah janjiku kepada kalian. Orang-orang yang beriman percaya kepada janji Allah, maka tidak ragu mengeluarkan hartanya, karena dia tahu harta selain daripada apa yang diberi di jalan Allah, maka semuanya membusuk di dunia. Makanya Allah sambut itu orang-orang yang masuk surga dari babus sedekah dengan spanduk yang besar itu. Sedekah 10 kali lipat dibalas minimal. Jadi kalau itu janji Allah, maka mana berkurang harta kita, malah bertambah. Yang tadi dimasukkan ke dalam celengan waktu jalan berapa? 10.000, 5.000. Apakah di sisi Allah masih dihitung 10.000? Tidak. Di sisi Allah 100.000. Jadi dengan sedekah tidak berkurang harta sedikit pun. Cuma nanti ambilnya di negeri akhirat, negeri yang abadi, negeri yang penuh kebahagiaan, dan kita akan memasuki ke dalamnya. Lalu sebagai sedikit tambahan catatan tadi, tulisan itu ternyata bersambung. Yang memberi hutang dibalas 18 kali lipat. Sedekah dibalas 10 kali lipat, yang memberi hutang 18 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa bisa lebih besar pahala memberi hutang daripada memberi sedekah? Para ulama menjabarkan maknanya. Pertama, yang membuat orang yang memberi hutang mendapatkan pahala lebih besar, yaitu karena kalau orang memberi sedekah, maka orang yang diberi bisa butuh, bisa tidak. Ini kita kasih sedekah. Walaupun sedekah itu bernilai di sisi Allah, tapi orang itu bisa butuh, bisa tidak. Kita kasih sedekah ke orang pengemis. Sebenarnya pengemis itu tidak terlalu butuh sedekah itu. Atau kita kasih sedekah ke anak yatim. Padahal anak yatim itu ditanggung nafkahnya
oleh kampung, sekolahnya digratiskan, dia dapat bantuan dari kampung setiap sebulan sekali sekian. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu butuh, tapi kita kasih sedekah karena kita ingin mendapatkan fadilah menolong anak yatim. Kita dapat pahala, tapi orang itu bisa butuh, bisa tidak. Tapi kalau orang yang meminta hutang, normalnya kalau sudah datang mengetuk pintu rumah kita, yang biasanya hari-hari dia tidak melakukan itu, tapi karena sudah butuh sekali, dia terpaksa melakukannya. Ini normalnya, Pak. Makanya sering orang yang meminta hutang, yang biasanya tidak berhutang, dia akan mengatakan, ini saya sebenarnya malu, tapi terpaksa saya datang. Ini saya sudah tidak tahu makan apa lagi. Atau istri saya sakit, tidak ada uang sama sekali. Atau uang nanti di awal bulan, sedangkan ini baru tanggal 15. Dia datang, dia minta. Dia benar-benar butuh. Di saat itulah pahala kita melambung melebihi sedekah, yaitu menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang membuat orang memberi hutang lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah, kalau kita memberi sedekah, kita tidak ada resiko. Kita kasih 500.000, sudah. Kita tidak mikir pun. Tidur nyenyak, makan enak, nak mikir. Malah bahagia hati. Karena berbuat baik itu ciri-cirinya membahagiakan hati. Senang. Maka haji menyorong kan, udip ke sehat. Pikirannya sehat, badan pun lebih banyak sehatnya. Tidak banyak masalah. Kenapa? Kebaikan itu menyenangkan hati. Berbeda dengan dosa. Dosa membuat gelisahnya hati, tidak tenang. Jadi orang ketika memberi sedekah tidak ada risiko, ya sudah, dan dia tidak butuh pun untuk dibayar, karena dari awal dia memang sudah berniat sedekah. Tapi kalau memberi hutang, kita memberi hutang itu bukan melepaskan harta kita, tapi hanya menolong orang yang sedang membutuhkan. Resikonya apa? Kita menunggu-nunggu kapan dibayar. Begitu sudah sampai tempo untuk dibayar, lewat 1 hari, kita sudah merasa, ini kau dapat nak bayar nih. Lewat seminggu, hati kita semakin panas. Oh, nyokah nak betul ya. Ini tak betul, ini sudah seminggu nak bayar-bayar. Lewat sebulan, setahun, itu dah sakit hati. Sehingga kita memberanikan diri. Kita WA, telefon, pehana rencana bayar hutang. Bertahun-tahun tak bayar, kita temui dia, kita datang, kita mulai marah dan bahkan berujung pada putusnya silaturahim. Beresiko memberi hutang. Karena kita masih mengharap untuk mengambil kembali harta kita. Disitulah kadang-kadang kesabaran kita teruji. Lalu kita berbisik-bisik dengan istri, boh kakak, ya sudahlah. Kayak manalah kita buat. Nanti kita ambil di akhirat ajalah. Itu lihat, dia tidak ada rencana bayar. Istrinya pun sama-sama ada dua ya. Akhirnya kita sabar sampai mati nak dibayar hutang kita, Pak. Ini yang membuat pahala kita bertambah tinggi dengan segala kebutuhan kita, tapi terpaksa, walaupun bahasa terpaksa, tapi itu memang wajar terjadi pada hutang. Nah, inilah yang membuat Allah memuliakan orang memberi hutang lebih tinggi pahalanya dibanding sedekah. Ini banyak tidak diketahui oleh orang. Makanya orang tidak suka memberi hutang. Orang sukanya bersedekah. Dan kedua-duanya bagus. Nah, ini maksud yang pertama dari kalimat Nabi. Tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Malah yang akan berkurang harta
orang yang tidak pernah sedekah. Tidak ada keberuntungan bagi orang yang pelit. Dibenci di dunia, dibenci di akhirat. Penduduk bumi benci, penduduk langit pun benci. Malaikat paling benci kepada orang yang pelit. Sampai malaikat mendoakannya setiap pagi dan petang. Jadi kan ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita. Itu kalau dengan orang yang ahli sedekah, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balaslah harta yang telah dikeluarkan oleh orang ini. Makanya orang sedekah itu, Pak, hidupnya berjaya. Coba lihat toko-toko yang suka sedekah. Masuk orang miskin, tidak sanggup bayar penuh, ya sudah, ambil aja. Ya. Ada waktu-waktu yang dia terus tiap hari menjaga sedekahnya. Masuk ustaz ke kedainya, oh ustaz ni ambil kurmanya untuk ustaz, tak usah bayar. Masya-Allah. Suka kita masuk ke kedai begitu, Pak. Senang, rasa-rasanya ingin masuk tiap hari, ingin masuk ke situ. Pernahkah bangkrut toko begitu? Tak pernah. Toko yang suka sedekah tak pernah bangkrut. Yang satu dia sedekahkan, masuk orang kaya, membeli, Pak. Satu, kadang-kadang berkilo-kilo dibelinya. Allah pelihara. Malaikat mendoakannya. Doa malaikat tidak tertolak. Doa kita bisa tertolak. Makanya itulah balasan Allah pada orang yang ahli sedekah. Sedangkan orang yang pelit, bin kriyat, bin lekiyat, apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang ini. Sedekah tak pernah, ke anak yatim tak peduli. Jangankan itu, Pak, traktir saja tak pernah. Asal sudah duduk bersama, selalu kita korbannya. Selalu kita. Nanti dia pura-pura pulang duluan. Maaf ya, begini ya. Macam saja. Kriyat sampai teruk kedai kopi kriyat. Kopi itu, Pak, berapa lah? Satu kopi 5.000 contoh. Yang biasa. Kalau pancung 2.500. Kita pancung lagi, Pak, bisa 1.750. 1.750. Itu pun tak berani bayar, Pak. Tak berani bayar. Maka orang pelit itu di mana-mana dibenci. Malaikat benci, manusia pun benci. Ditandai orang, ditandai tetangga, ditandai teman sekantor. Tak ada yang suka. Anak saja benci kepadanya. Itu ayah yang pelit pulang dari kantor, anak tak mau buka pintu, Pak. Karena tahu tak ada apa-apa di tangannya. Kata si isteri, hai nak, buka pintu gue. Siapa pulang, Mak? Ya, binatangnya ibu, katanya. Isteri aja binatang dibilangnya, Pak. Kenapa? Uang belanja 500.000 dikasih untuk sebulan. Akhirnya isteri yang jualan. Benci sekali isteri. Anak pun tak mau buka pintu. Tapi kalau seandainya ayah yang dermawan, ayah yang tidak pelit, tiap pulang ada saja yang dia ingat isteri dan anaknya, disambut sama isteri sebelum pulang. Di WA ditanya lebih duluan, abang jam berapa pulang? Itu dari pintu pagar setengah jam belum pulang sudah disambut sama isteri, Pak. Karena tahu di tangannya ada bakso, di tangannya ada ini, ada itu. Itu contoh paling real. Anak-anak menyambut ayah, dipeluknya, dicium ayah. Karena tahu ada es krim di tangan ayah, ada ini. Itu yang pelit itu dibenci di mana-mana, Pak. Yang dermawan dicintai di mana-mana. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pesan Nabi yang pertama. Maka fatasaddaqu, kata Nabi, banyak-banyaklah sedekah agar engkau beruntung di akhirat nanti. Tak usah simpan uang banyak-banyak, Pak. Mati, sudah mati, tak ada guna harta itu. Paling nanti mengalir ke warisan. Warisan itu pun kalau anak kita meneruskan sedekah. Kalau tidak, terpendam di tangan dia. Kita hanya dapat pahala terakhir mengalirkan harta ke anak. Maka ajarkan anak untuk juga ikut bersedekah. Lalu kemudian janji yang kedua, wala ya'fu 'abdun an madlamatin illa zadallahu biha 'izzan yaumal qiyamah. Janji Nabi yang kedua, kalau seorang hamba memaafkan hamba yang lain di saat dia
mengalami kezaliman, maka Allah tambah kemuliaannya di hari kiamat. Nah, ini janji yang kedua. Kita kan sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita disakiti, layaknya kita, normalnya kita membalas. Itu normal. Kita dipukul, disiksa. Kita dianiaya harta kita. Termasuk orang yang tidak dibayarkan hutangnya, itu korban kezaliman. Karena Nabi mengatakan, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda hutang ketika sudah punya uang, zalim. Jadi orang yang tidak bayar hutang ketika sudah punya uang, zalim. Kalau begitu korbannya termasuk mazlum, orang yang dizalimi. Makanya korban-korban hutang itu terzalimi. Selayaknya apa? Kita memikirkan sesuatu untuk membalasnya. Kita akan melakukan penipuan-penipuan untuk bisa membuat dia pun tersakiti. Itu normalnya sifat kita manusia, membalas rasa sakit. Tapi Nabi janji, kalau seseorang kemudian dalam keadaan terzalimi, baik hartanya, fisiknya, dan dia tidak membalasnya, malah dia memaafkan, maka Allah akan angkat derajatnya lebih mulia di akhirat. Nah, jadi ini ternyata sesuatu yang berlawanan dengan hati kita, malah memuliakan kita. Orang yang tadi terzalimi karena hutang, lalu kemudian dia dengan perasaan ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat, dia mengatakan, ku maafkan hutangnya. Ku maafkan hutangnya. Maka apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau sedekahkan hutangmu, tidak engkau tagih lagi, engkau maafkan, khairul lakum, itulah yang terbaik untukmu, in kuntum ta'lamun, seandainya engkau tahu. Bahasa seandainya engkau tahu itu melayang jauh, bahwa kita tidak tahu balasan Allah. Tidak sampai pikiran kita dengan memaafkan hutang kita bisa dapat kebahagiaan abadi di surga. Jadi yang Allah maksud adalah surganya. Makanya dulu di Bani Israel kata Nabi, ada orang kaya, tajirun, orang kaya, pedagang kaya, dia suka memberi-beri hutang bagi yang membutuhkan. Ketika dia suruh tagih kepada budaknya, dia memberi satu ultimatum. Apa katanya kepada budaknya? Tagihlah hutang, tapi kalau engkau temui ada yang sudah tidak sanggup lagi bayar hutang, maafkanlah, hapus dari catatan. Semoga Allah memaafkan kita di akhirat. Ini kejadian di Bani Israel yang kasih tahu Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Karena kejadian itu sudah berlalu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sudah. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Bani Israel itu dari Nabi Isa ke belakang, sampai ke puncaknya Nabi Musa di awal. Berarti ribuan tahun. Makanya Nabi dikasih tahu Jibril, bagaimana nasib orang yang Bani Israel yang suka memaafkan hutang ini. Kata Nabi, benar-benar Allah maafkan dia di akhirat dan dia dimasukkan surga gara-gara memaafkan hutang. Jadi Bapak Ibu, ini yang terzalimi di dunia lalu dia maafkan, Allah angkat derajatnya di akhirat. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu kan paling lama disiksa, Pak. Hampir setengah umurnya dalam penjara gara-gara membela Al-Quran sebagai kalam Allah. Karena beliau berada di 3 fase Mu'tazilah. Kerajaan dipimpin oleh orang Mu'tazilah yang berpemahaman Al-Quran bukan kalam, Al-Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal bertahan di antara ulama-ulama yang sudah menyerah kepada pemerintah. Beliau tidak mau menyerah. Beliau mengatakan Quran kalam Allah, bukan makhluk Allah.
tidak dicipta. Dia bahagian dari diri Allah. Gara-gara itu beliau dipenjara puluhan tahun, disiksa, dicambuk. Begitu orang kalau berani mengatakan yang benar. Kalau jadi ulama penjilat, itu bahagia Pak. Mobil dapat, umrah dinaikkan umrah. Yang penting baik protes-protes. Ya. Pemerintah pajuh peng harum hambo aju. Yang penting gepe umrah dua ke kajian. Merempak motor kajian. Sudah diam. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan. Itu model dari dulu sudah ada yang menjilat-jilat pemerintah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal di waktu itu tidak mau. Akhirnya beliau ditangkap, dicambuk berpuluh tahun. Ketika beliau sebelum meninggalnya diceritakan oleh anaknya Abdullah. Ini beliau sakit-sakitan keluar dari penjara itu, mungkin hampir sekitar 30 tahun beliau di penjara. Keluar sakit-sakitan. Sebelum meninggal anaknya dipanggil, lalu beliau mengatakan, aku memaafkan semua orang yang mencambukku. Sampai anaknya heran, ayah, engkau disiksa, dianiaya tanpa hak. Begitu mudahnya engkau memaafkan orang-orang yang menganiayamu. Tunggulah di akhirat, selesaikan di pengadilan Allah, kata anaknya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Sudah aku maafkan. Aku lebih memilih untuk mulia di akhirat daripada berurusan dengan mereka. Yang tingkat ulama rajih Pak. Yang katanya belum tentu Pak. Ya. Jangankan jamaah, ustaznya aja belum tentu. Ya. Tapi begitu orang kalau sudah sampai pada pikiran, alah sudahlah, yang penting kita masuk surga, kita mulia, aman, sudah hidup abadi dalam bahagia. Yang memenjarakan Hamka, Buya Hamka, itu temannya Soekarno. Yang memenjarakan Kertosuwiryo, itu temannya Soekarno. Ini orang-orang saleh Pak. Jadi jangan sampai tertipu dengan dibuai oleh sejarah seakan-akan Kertosuwiryo ini bukan orang alim. Dia alim, dia saleh. Dia tidak mau melihat Indonesia melakukan pergerakan untuk menuju kepada komunisme. Dia memisahkan diri, singkatnya begitu, lalu membuat DI, TI. Waktu itu sebelumnya NI pertama, baru DI, TI diikuti. Ya. Kertosuwiryo pemulanya, nanti baru diikuti oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi, di Aceh diproklamirkan oleh Daud Berih. Itu dari Kertosuwiryo, itu orang saleh Pak. Dalam sejarah biografi beliau, itu beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya, tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya, dan beliau memberontak karena Soekarno mulai mengizinkan komunis untuk menjadi asas negara. Buya Hamka itu ulama besar. Juga hanya karena kritikannya pada pemerintah dipenjarakan juga. Kalau Kertosuwiryo meninggal dalam eksekusi mati, Buya Hamka dipenjara. Soekarno yang memenjarakannya, sahabatnya, demi menegakkan keinginannya. Itulah politik. Tapi ketika Soekarno mau mati, apa permintaannya? Dia minta, mohon kalau aku mati, mintalah Buya Hamka untuk menjadi imam salatku. Sebenarnya Buya Hamka kan layak sakit hati Pak. Sampai tafsir Al-Azhar punya Buya Hamka itu ditulis dalam penjara. Ditulis dalam penjara. Itu ulama yang teguh membela kebenaran. Tapi karena permintaan Soekarno yang telah membicarakannya, Buya Hamka dengan kebesarannya sebagai seorang ulama memaafkan, bahkan dia datang untuk mensalatkan. Itu modelnya. Jadi jemaah melakukan Allah, benar Nabi mengatakan yang memaafkan di atas kezaliman Allah muliakan di akhirat. Itu pasti terjadi.
Kita kalau sudah dapat surga, maka semua kemaafan kita beri untuk orang. Cuma karena kita belum lihat surga. Ni anak-anak, ni abang dan adik sedang bertengkar gara-gara satu bonbon, satu es krim lah dengan abangnya. Direbut sama abangnya atau direbut sama adiknya. Lalu datang ayahnya mengatakan, udah, kasih aja untuk adik. Ni ayah kasih yang lebih besar. Ya, ini ambil 1 juta, beli es krim, katanya. Tadi es krim harga 5.000 atau 10.000, Pak. Kata si ayah, udah, kasih untuk adik aja, kasih untuk adik. Kamu ni ambil 1 juta, beli pergi lain. Kira-kira si abang memaafkan si adik enggak, Pak? Dia maafkan. Ya sudahlah, ambil. Kacau. Dia maafkan, Pak. Gantinya 1 juta. Kita tidak sampai ke situ. Makanya ada hadis, ketika orang yang dipertemukan oleh Allah di Yaumul Hisab untuk dihisab kezaliman yang dia lakukan, apa kata Nabi? Allah nampakkan dulu surga kepada yang korban. Ini balasan untukmu kalau engkau mau memaafkan dia. Begitu lihat surga, si korban langsung mengatakan, ku maafkan ya Allah. Napa maaf haja urangnya, hana urusan lelong urangnya. Begitulah keadilan Allah. Saking sayangnya Allah, di hari akhirat Allah tumpahkan Rahman Rahimnya. Begitu. Makanya kita ni karena belum nampak surga, kita susah untuk berurusan di dunia. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir ini apa Nabi katakan? La yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Kalau seseorang sudah mulai membuka pintu untuk mengemis, meminta-minta, maka disitulah Allah mulai membuka pintu kefakiran untuknya. Jadi janji Nabi yang ketiga, siapa yang sudah mulai meminta-minta, mengemis-ngemis, maka Allah buka pintu kefakiran. Enggak ada jaminan kaya dan enggak ada kekayaan yang Allah berikan untuk orang yang suka meminta-minta. Tapi kita lihat kok pengemis kok kaya, banyak yang kaya. Ini apa maksudnya dibuka pintu kefakiran? Fakir hati, bukan fakir harta. Dia walaupun nampaknya banyak uang, tapi hatinya tidak bisa hidup seperti orang kaya. Dia tidak bisa nikmati. Itu pengemis-pengemis, itu kalau kita tanya, Pak rumah ni, di mana rumahmu? Itu tidak berani dia tunjukkan rumah, Pak. Kenapa? Takut ketahuan dia kaya. Dia terus bergaya seperti orang miskin. Hidupnya susah, ganti-ganti baju. Ganti-ganti baju. Ada yang ganti baju di kamar mandi Islamik. Ada yang ganti baju di Simpang Buluh, Pak. Banyak temuan. Mengemis lampu merah. Itu ganti bajunya di situ. Mereka pergi, nanti baru pakai kenderaan. Tapi dia hidup dalam kefakiran. Begitu mau masuk ke kampungnya, itu dia sudah mulai menipu-nipu orang lain. Seakan-akan di rumahnya tidak ada apa-apa. Orang kampungnya mengatakan, apa nak melakai-lakai uluk sama me? Irona kaya lagi. Apa nak cenenging lah rumah? Oh, begitu dia bilang, coba lihat dalam rumah. Itu sebelumnya dia sudah sembunyikan barang-barang televisinya, disembunyikan. Jadi hidup tak nyaman, Pak. Fakir, hatinya selalu miskin. Kita kalau suka sedekah, hati kita kaya. Kita tenang, Pak, berjalan di mana-mana tenang. Orang fakir, orang suka minta mana ada. Selalu berlagak seperti orang miskin. Ya, ana mengade. Ini fakir hatinya sehingga dia hidup dalam keadaan susah, tidak nyaman. Begitulah janji Allah. Makanya jangan jadi peminta-minta. Jadilah orang yang suka memberi, maka Allah tambah kebahagiaan di dunia, di akhirat. Di dunia ditambah, di akhirat ditambah.